Baik, nama saya Ignatius Reza, NIM 1910416854, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah, perilaku organisasi, semester 5, dosen pengampu, Pak Adi Mursalin, SEMM, yaitu ringkasan materi bab 5, perilaku organisasi, motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja menurut Kadarisman tahun 2013 dalam Aldi dan Susanti tahun 2015, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Teori motivasi yaitu dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Penelitian yang mengumpulkan bahwa motivasi kerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungannya yang dihasilkannya. Berikut beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan yang menjadi prioritas. Kebutuhan ini harus dipuaskan sebelum kebutuhan ditingkatkan yang lebih atas bisa dirasakan. Kebutuhan tingkat bawah akan dipuaskan dengan berbagai tahapan, yaitu kebutuhan psikologi dirasakan sebelum kebutuhan sosial dan seterusnya. Yang kedua yaitu teori ERG mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atau kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Kemudian studi Hawthorne yaitu mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi memengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. Yang keempat, studi kepuasan kerja Herbers menyurvei 200 akuntan dan insinyur mengenai kepuasan kerja, mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Yang kelima, teori X dan Y McGregor. Teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh survesor terhadap pekerja. Pandangannya dari teori X dan teori Y dirangkum sebagai berikut. Dari teori X yaitu karyawan tidak menyukai pekerjaan dengan tanggung jawab yang terkait serta akan berusaha menghindari pekerjaan sebisa mungkin. Sedangkan dari teori Y yaitu karyawan mau bekerja dan lebih menyukai untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebutkan dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Yang pertama yaitu program kompensasi yang memadai, yaitu perusahaan dapat berusaha memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk pekerjaan yang terkait. Yang kedua, keamanan kerja, yaitu karyawan yang memiliki keamanan kerja dapat menjadi lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang ketiga yaitu jadwal kerja yang fleksibel, menerapkan program yang memungkinkan jadwal kerja yang lebih fleksibel. Yang keempat yaitu program keterlibatan karyawan. Karyawan lebih termotivasi dengan memainkan peranannya yang lebih besar di perusahaan, baik dengan terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dengan diberikan tanggung jawab.
Sekian ringkasan materi bab 5 perilaku organisasi dari saya. Terima kasih.